Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita senantiasa selalu berusaha untuk melakukan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang banyak sekali. Karena nikmat Allah itu seperti luasnya samudra, tapi tidak bertepi dan tidak ada batas akhirnya. Maka ketika nikmat Allah itu habis, selesailah manusia itu. Sementara di sisi lain bahwa kesulitan kita, musibah kita, hal-hal yang menyakitkan kita itu ibarat hanya seujung kuku. Maka kita berharap masalah-masalah, hal-hal yang tidak enak di diri kita yang seujung kuku itu, kita berharap tidak akan menghilangkan samudra kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Abu Hasim, tokoh tabi'in Salamah bin Dinar, beliau itu berkata, kullu nikmatin la tuqaribu minallah wa huwa baliyatun. Setiap kenikmatannya tidak dibarengi untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah bencana. Kita tahu dan kita menyadari berapa banyak di antara kita yang Allah berikan kenikmatan di pagi hari, tapi siangnya berbuat maksiat. Ketika Allah berikan kenikmatan pada siang hari, sorenya manusia itu bermaksiat. Semoga kita termasuk yang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah di setiap ruang dan waktu. Amin, Allahumma amin. Salawat salam dan mari kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul, seorang nabi, penghuni surga yang hidup di antara manusia selama 63 tahun. Selama 23 tahun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan selama 23 tahun berjuang membuat manusia untuk bisa bergeser dari pinggirnya neraka menjadi ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat. Hari ini tanggal 4 Muharram. Maka saya pribadi maupun yang pribadi yang dhaif ini, yang serba kekurangan ini, menghimbau pada diri hamba sendiri untuk apa? Untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini. Tapi sebelum saya bicara masalah itu, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kembali, terutama untuk diri saya. Karena kenapa? Karena sudah hampir 1,5 bulan kita vakum terhadap kultum semacam ini. Ada 2 hal yang perlu saya ingatkan untuk diri saya. Pertama, majelis ilmu semacam ini, Masya Allah, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya. Dasarnya mana? Yaitu di hadis riwayat Muslim nomor 2699. Tidaklah suatu kaum mendatangi Baitullah
membaca kitabullah, lalu mengajarkan kepada yang lain, maka 4 hal yang akan diterima orang itu. Pertama apa? Illa nazlat alaihimus sakinah. Jadi akan turun apa? Sakinah, ketenangan hati. Yang pertama. Yang kedua, wa qasathumur rahmah. Allah naungi dengan rahmat. Yang ketiga, wafat humul malaikah. Ini kita tuh dikelilingi oleh malaikat. Memang kita tidak bisa melihat secara kasat mata karena ada keterbatasan, ada hijab antara kita dengan makhluk Allah itu. Dan yang terakhir adalah wazakurullah fiman indah. Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Jadi, insya Allah kalau menurut hadis ini disebut tuh Nanto hari ini dengerin kultum, Nandang dan semuanya yang ada di sini. Jadi betapa banyak sekali manfaatnya tentang itu. Nah, yang kedua adalah Sayyidul Ayam. Kenapa saya selalu membawa Jumat itu adalah Sayyidul Ayam? Karena setiap omongan dalam kultum yang tanpa didasari oleh dalil itu adalah dongeng semata. Dari mana dasarnya? Itu adalah perkataan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Beliau berkata, Sayyidul Ayam indallah, rajanya hari di sisi Allah, yaumal jumu'ati wa huwa adzamu min yaumin nahari wa yaumul fitri. Itu adalah Jumat lebih agung daripada hari raya Kurban dan hari raya Fitri. Ternyata kalau Idul Fitri, Idul Adha, orang banyak berbondong-bondong ke masjid, itu lebih baik daripada itu kalau orang tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man arada fid dunya, barang siapa ingin sukses di dunia, fa alaihi bil, harus dengan ilmu. Dan ini memang ada ilmunya. Salah satunya ilmunya dapat dari ini ataupun yang dari Ustadz Miftah dan yang lain. Nah, iman fillah rahmani wa rahimakumullah, bulan Muharram sekarang baru tanggal 4. Artinya masih ada 26-25 hari lagi. Bulan Muharram ini termasuk apa? Minha arba'atun hurum. 4 bulan haram. Apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan, Masya Allah. Imam Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya, barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan 4 bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan. Tapi, ada tapinya, barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, maksiat, maka Allah juga akan lipat gandakan. Hati-hati, maka kita hati-hati, ini kesempatan. Hal itu sesuai dengan firman Allah di surat At-Taubah ayat 36 yang terjemahnya adalah sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, arba'atun hurum. Inilah ini kesempatan Bapak-bapak, kesempatan bagi kita mumpung masih ada waktu. Itu tentang firman Allah berkaitan dengan bulan haram. Ada juga sabda Rasulullah SAW, yaitu di hadis riwayat Muslim nomor 1163. Rasulullah bersabda, afdhalus siyama ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan yaitu apa? Ya bulan Muharram ini. Artinya apa? Ya setelah Ramadan puasa yang paling bagus ya ini. Kesempatan adanya ini kesempatan di bulan Muharram. Enggak lama loh, tinggal 26-25 hari. Makanya marilah mumpung masih hayat di kandung badan,
masih ada kesempatan Allah berikan pada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah bersabda juga, afdhalus sholati ba'da al-faridah sholatul lail. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Masya Allah. Masih ada kesempatan Bapak terutama kepada hamba yang dhaif ini, yang seperti ini. Nah, kalau kita lihat sekarang 4 hamba yang mencapai 30, berarti masih ada 24-25 hari. Kalau sampai akhir bulan Agustus ini berarti ada 8 hari yang untuk kita berikan kesempatan, Allah berikan kesempatan pada kita untuk puasa. Yaitu apa? 5 di hari Senin dan Kamis, kemudian 3 Ayyamul Bid, itu sampai akhir bulan Agustus. Belum nanti Septembernya. Jadi masih ada kesempatan luas. Makanya itu sekali lagi hamba yang itu mengingatkan pada hamba juga bahwa marilah kita manfaatkan kesempatan ini, karena Allah itu berfirman di surat Luqman ayat 34, wa ma tabdi nafsun bi ayyin tamut, dan tidak satupun manusia yang tahu di belahan bumi mana kita tuh dimatikan oleh Allah. Maka untuk itu mumpung ini kesempatan di depan mata kita, mumpung masih napas belum sampai tenggorokan, mumpung kita masih sehat, jangan bicara tahun depan, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bersama-sama. Terbukti beberapa kawan-kawan kita jamaah sini yang telah mendahului kita. Oleh karena itu, itulah hal yang penting dari poin daripada kultum pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqum birabbika fala takunanna minal mumtarin. Kemudian dari Rabbmu dan janganlah termasuk orang yang ragu. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.